Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pamin dalam pelajaran PKN. Kali ini kita akan membahas tentang norma. Apa itu norma? Norma itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Yang mana ketentuan ini atau peraturan ini itu berlaku di lingkungan masyarakat tersebut ya. Itu adalah pengertian dari norma. Yang kedua, norma itu terbagi menjadi dua, ada yang berlaku secara regional atau lingkungan tertentu. Misalnya di satu kampung tertentu, atau di sekolah tertentu, atau di kota tertentu. Itu berbeda dengan norma yang ada di tempat yang lain. Itu berlaku cuma regional ya, atau di lingkungan tertentu. Ada juga norma yang berlaku universal. Satu dunia, satu bumi ini mempunyai norma yang sama. Itu namanya norma yang berlaku untuk universal. Nah, di sini kita juga akan membahas norma itu berisinya tentang dua, perintah dan larangan. Di dalam semua norma, semua peraturan itu pasti ada yang namanya perintah, ada namanya aturan, dan juga ada yang namanya larangan atau hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh manusia. Itulah norma. Selanjutnya, unsur-unsur yang mengatur norma itu ada 4. Yang pertama, mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jadi fungsi dari norma itu adalah mengatur tingkah laku supaya orang itu ya tidak melebihi batas-batas yang di luar batas kebiasaan atau peraturan tertentu. Selanjutnya, norma juga itu bersifat memaksa, harus, kudu, wajib. Nah, itu namanya norma. Dan juga terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Jadi bagi orang-orang tertentu yang itu melanggar norma, dia pasti akan mendapatkan sanksi, akan mendapatkan hukuman gitu. Dan juga norma itu diadakan oleh lembaga masyarakat atau pihak yang berwenang. Misalnya kalau dari yang paling bawah ada RT, ada keluarga ya, keluarga, RT, RW dan selanjutnya itu tatanan norma yang ada di masyarakat. Terakhir, norma itu juga terbagi dua. Ada norma yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis itu contohnya misalnya yang ada di Undang-Undang Dasar. Banyak di sana ya. Norma misalnya dilarang merokok, ada tertulis kan ya. Dilarang apa di situ, dilarang memoto dan sebagainya, termasuk norma yang tertulis. Tapi ada juga norma yang tidak tertulis yang enggak harus ditulis tapi kita sudah tahu di situ. Banyak contohnya ya. Contohnya misalnya tentang adat istiadat, tentang kebudayaan, itu norma yang tidak tertulis. Ya, selanjutnya norma itu dibagi menjadi 4. Ada 4 jenis norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama adalah norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah aturan yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan mereka sehingga masing-masing anggota masyarakat itu bisa saling menghormati. Jadi intinya dari mereka untuk mereka. Nah, di sini juga kalau kita melanggar dari norma kesopanan ini, sanksinya dapat adalah dikucilkan biasanya. Contoh kayak gini. Misalnya Pak Amin malam-malam pulang di komplek, ya kan? Ini pulang kerja nih malam-malam nih, pakai motor yang knalpotnya suaranya geber gitu ya, suara cempreng gitu kan. Terus mau masuk gang tuh digeber-geber, blar gitu kan. Itu pasti masyarakat situ akan menilai Pak Amin orang yang jelek. Nih orang kagak bener nih. Masa udah malam jam 11 malam geber-geber knalpot di depan gang, kan nggak sopan. Nah, itu langsung dikucilkan. Adalah pokoknya kalau Bapak nggak mau tinggal di sini, Bapak harus ngikutin norma-norma yang berlaku di sini, yaitu kalau masuk sini motor harus dituntun, mesin dimatikan dan sebagainya. Jadi kalau kita melanggar norma kesopanan pasti akan dikucilkan oleh masyarakat setempat. Dan norma kesopanan ini bersifat regional, bersifat wilayah gitu. Jadi belum tentu sama antara RT 1 dengan RT 2. RT 2 kenapa dia boleh malam-malam geber-geber knalpot? Karena emang di situ mungkin ada arena balap, ya kan? Atau emang di situ tempatnya. Tempat misalnya kayak di Bundaran Cibeber, ya kan? Malam-malam di situ orang nggak apa-apa naik motor malam-malam, nggak perlu dituntun.
Tapi mungkin di kampung sebelahnya yang banyak pemukiman warga, nggak boleh, motor harus dituntun kalau masuk area situ di luar jam 10 malam. Nah, itu contohnya karena dia bersifat regional tertentu, beda tempat, beda peraturan kayak gitu. Nah, tujuan dari norma kesopanan itu agar seseorang bisa diterima di dalam kelompok masyarakatnya. Ya kayak tadi Pak Amin contohin, Pak Amin nggak akan diterima di lingkungan tertentu kalau pulang kerja jam 10, jam 11 malam geber-geber knalpot. Pasti nggak akan diterima. Tujuannya supaya diterima membuat norma. Pak Amin harus ngikutin peraturan di situ supaya diterima di masyarakat situ. Itu namanya norma kesopanan. Yang kedua, agar dapat menghormati orang yang lebih tua. Jelas, ya kan? Di lingkungan Pak Amin, di lingkungannya komplek tadi itu, pasti kan ada orang tua, ada orang yang muda juga ada. Tapi kan Pak Amin harus sopan dong. Pak Amin lebih muda, masuk ke sana ya harus, ya tadi bentuk menghormati orang tua, mesin dimatikan, motor didorong, kayak gitu. Walaupun bensin banyak ya kan, itu bentuk kesopanan kita pada orang tua. Terus supaya kita dapat bertingkah laku sesuai dengan kemauan masyarakat. Kenapa norma itu dibuat peraturan bahwasanya motor dituntun itu? Karena ada kejadian laporan warga, ada warga pulang kerja jam 11 malam geber-geber knalpot mengganggu warga yang sedang istirahat. Akhirnya dibuat peraturan supaya warga situ mengikuti kemauan dari masyarakat yang ada di situ. Dan juga untuk memahami hakikat kemanusiaan. Maksudnya kita tuh sebagai manusia ya punya sopan santun dong, gak yang semaunya aja gitu, gak bisa kayak gitu. Dan juga supaya kita bisa bersosialisasi dengan baik oleh warga sekitar, kayak gitu. Adapun contoh-contoh norma kesopanan itu banyak banget. Kita bisa lihat di kanan kiri kita, contohnya paling gampang aja. Norma kesopanan, tidak boleh makan sambil bicara, makan sambil ngobrol, meludah di lantai sembarangan. Lagi di mall tuh, misalnya kita lagi main ke CCM kan, lagi di atas nih, di lantai 5, terus lu udah tuh ke bawah, nah itu gak sopan. Yang ada nanti digerebek sama satpam tuh kan, weh kamu siapa guru PPK kamu, kenal lah Pak Amin ya. Nah itu termasuk contoh-contoh norma kesopanan. Nah ke nomor 2, norma kesusilaan. Kesusilaan itu berarti berhubungan dengan hati nurani, dengan bisikan kalbu. Itu norma kesusilaan. Jadi segala jenis sesuatu atau peraturan yang hubungannya dengan hati nurani kita ngerasa ya kayaknya perasaan lah kayak gitu, itu berlaku untuk semuanya. Jadi kalau kita sebagai orang yang memiliki hati nurani, pasti tidak akan melakukan atau melanggar norma-norma tentang norma kesusilaan. Contohnya kayak gini, kita tadi lagi main ke mall, ke CCM kan, ke CCM ngeliat dompet jatuh. Kita tahu tuh ada ibu-ibu di situ, dompetnya jatuh. Ibunya jatuh karena mungkin lagi gendong bayi, mungkin dia nggak sengaja dompetnya jatuh. Nah, kalau kita memiliki norma kesusilaan yang baik, kita panggil, bu maaf bu, dompetnya jatuh, ya nggak? Tapi kalau kita nggak punya nilai norma kesusilaan, nggak punya hati nurani, dompetnya jatuh, gimana aja biar lewat dulu, kita ambil, lumayan kan buat beli kopi, ya nggak? Itu karena tidak memiliki norma-norma kesusilaan. Nah, sanksi bagi orang yang tidak memiliki norma kesusilaan itu adalah pertama merasa cemas, nyesel. Kenapa tadi dompet saya ambil ya? Jangan-jangan nih kalau saya ambil gini, ibu yang tadi nggak bisa beli popok anaknya, nggak bisa beliin susu anaknya. Kan kasihan juga, kenapa saya ambil gitu kan? Udah mana nggak ada KTP-nya lagi. Waduh, ini saya gimana balikinya? Itu kalau timbul rasa kayak gitu, berarti dia memiliki norma kesusilaan, memiliki hati nurani. Tapi kalau nggak ada rasa, lumayan dompet nih kan ya, bisa traktir teman, bisa beli kuota, bisa mabar bareng, berarti dia tidak memiliki norma kesusilaan. Nah, yang ketiga, norma agama. Jelas ya, norma agama adalah peraturan atau kaidah atau hukum-hukum yang sumbernya dari bagi umat Islam ya Al-Quran, bagi umat Kristen ya kitabnya masing-masing. Jadi norma yang berlaku dari sumbernya dari Tuhannya masing-masing, Tuhan agama mereka masing-masing. Itu norma agama. Sama kayak tadi, ada 2,
ada perintah dan ada larangan, jelas. Karena semua peraturan itu pasti ada perintah, semua norma itu ada perintah, ada larangan. Perintahnya apa, larangannya apa. Nah, sanksi dari norma agama jelas juga. Dalam kitabnya agama masing-masing diterangkan. Ketika seseorang melanggar norma agama, melanggar peraturan dari Tuhannya, pasti akan mendapatkan dosa. Islam dosa sama juga. Kristen juga pasti berdosa. Buddha, Hindu, semua agama pasti kalau melanggar norma agama akan mendapatkan dosa dengan ancaman masuk neraka. Itu pasti semua agama sama. Gak cuma Islam, tapi Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu semua sama. Orang yang melanggar norma agama pasti akan mendapatkan dosa, diancam masuk dalam neraka. Itu semua sama, semua agama. Contohnya banyak banget ya. Contoh-contoh norma agama jelas ibadah. Perintahnya kalau perintah ya, perintahnya ibadah. Ya beda-beda agamanya, ada Islam kalau sholat, puasa, zakat. Kalau mungkin umat agama yang lain mungkin ibadahnya adalah ke gereja atau ke pura atau ke kelenteng, tempat ibadah mas, itu perintah. Nah, larangannya mungkin sama, ada yang sama, ada yang beda, ya kan? Tapi kita sebagai umat beragama tidak usah pusing. Pak, kalau di Islam nggak boleh megang binatang anjing. Kalau di Kristen kok boleh? Itu nggak usah dibicarakan. Itu mereka mempunyai keyakinan masing-masing. Islam ada keyakinannya, agama yang lain juga ada keyakinan masing-masing. Kita tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh membuat jadi perbedaan yang membuat kita ribut. Itu nggak usah masalah. Yang jelas kita cukup tunduk dan patuh pada peraturan yang kita yakini. Islam ya Islam, Kristen ya Kristen, Buddha ya Buddha, dan sebagainya. Ya, kita nggak boleh campur adukan. Seperti itu ya. Jelas agama sumber dari Tuhan yang masing-masing, ancamannya adalah neraka, ya enggak? Oke, sekarang kita yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah norma-norma yang dibuat oleh negara, oleh badan-badan resmi negara, dan sifatnya memaksa. Harus, ya, ada dua. Pertama adalah perintah, contohnya gini. Perintah norma hukum, contohnya begini. Warga negara yang baik, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya wajib memiliki SIM, surat izin mengemudi. Lah ini, kalau tidak bisa menunjukkan SIM di jalan ketika ada razia gitu, maka akan membayar denda 1 juta rupiah. Menurut pasal nomor 22 atau 29 ya, tentang lalu lintas. Itu perintahnya. Jadi kita kalau punya motor, ya kan, naik motor nih, seret, ketilang polisi, nggak punya SIM, pasti kena. Ya, kami juga pernah nih naik motor, bawa SIM, seret, kena. Kenapa nggak pakai helm? Nah itu juga sama. Jadi kita itu peraturannya, perintahnya kayak gitu. Larangannya kita kalau naik kendaraan motor, contohnya gini, naik kendaraan motor tidak boleh melebihi batas kecepatan yang sudah ditentukan. Atau misalnya gini, kendaraan bermotor tidak boleh masuk ke dalam jalan tol. Itu juga nggak boleh. Itu bersifat larangan. Peraturannya bersifat larangan. Motor tidak boleh masuk ke jalan tol. Termasuk nih seret, kayak lagi viral tuh kan di Bekasi tuh. Cewek 3 naik motor, akhirnya jatuh tuh. Bahaya banget itu. Kenapa nggak boleh? Karena ada kejadian. Mungkin pas jatuh, kelindes kan, kaki sama palanya pisah. Udah susah itu. Ya gitu ya. Itu contoh norma. Dan sanksinya jelas. Untuk nomor hukum itu sanksinya jelas. Biasanya sudah ditentuin kayak tadi, kita nggak pakai SIM 1 juta, ya kan, kita nggak punya SIM. Misalnya di sini banyak lah. Pokoknya kalau dalam norma hukum itu hukumannya jelas, sudah ada. Yang paling parah ya penjara gitu kan. Kayak teman-teman kita yang parah-parah itulah, nongkrong pinggir jalan, mencuri dan sebagainya, pasti masuk dalam penjara kalau udah disidang. Kayak sebuah negara dikatakan sebagai negara hukum apabila memiliki syarat-syarat ya sebagai negara hukum, yaitu yang pertama memiliki undang-undang dan peraturan yang digunakan untuk mengatur segala hak dan kewajiban warga masyarakatnya. Yang kedua, memiliki alat-alat negara atau perangkat negara, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maka dia bisa membuat sebuah negara hukum. Indonesia sudah memiliki itu. Dan juga
Kenapa? Alasannya kita harus mematuhi hukum tersebut. Pertama, hukum dibuat untuk kebaikan bersama. Kita menjalankan hukum itu untuk kebaikan kita juga gitu kan, bukan untuk diri sendiri atau pemerintah sendiri, tapi untuk kebaikan bersama. Juga sebagai wujud kepatuhan kita kepada hukum. Warga negara patuh pada hukum. Terus terciptanya ketertiban di dalam masyarakat. Karena sudah diatur, maka kita akan menjadi masyarakat yang tertib, yang baik, yang bisa mengikuti pada peraturan-peraturan pemerintah. Adapun fungsi-fungsi norma sebagai berikut. Pertama, fungsi hukum sebagai pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat, sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan, dan juga sebagai senjata dalam konflik sosial. Jadi sangat-sangat penting banget norma hukum tuh ada di Indonesia. Ya sampai kita nggak mau ngikutin hukum yang Indonesia yang berdampak pada diri kita sendiri. Lanjutnya, kenapa Indonesia sudah dikatakan negara hukum? Karena kita sudah memiliki perangkat-perangkat atau perlengkapan negara. Ada polisi, ya kan? Ada jaksa, ada hakim, dan sebagainya, yang mana itu untuk mensupport, mendukung hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan artinya teman-teman hakim, polisi, jaksa, KPK termasuk juga ya, itu adalah perangkat-perangkat negara yang memaksa orang menaati hukum. Kamu kalau mau naik motor lewat jalan raya pakai helm, itu memaksa. Tidak boleh, tidak harus, semua warga negara wajib pakai helm kalau memakai kendaraan bermotor. Jangan sampai kita pakai peci doang jalan, ya kan? Ya pasti kena tilang gitu kan. Apalagi kalau kalian udah pakai helm jalan bawa SIM tapi nggak bawa motor, ketilang juga. Ya gitu ya. Terus di sini hukum pidana ada 2 macam. Ini yang penting. Ada 2 macam hukum. Yang pertama adalah hukum pokok, yang kedua hukum tambahan. Contohnya kayak gini. Contohnya gini. Misalnya Pak Amin punya usaha dagang ya, misalnya dagang nih. Dan ternyata yang mendagangkan itu misalnya jualan tempe lah gitu ya. Jualan tempe atau jual obat lah yang gampang. Jual obat. Pak Amin dagang jualan obat, terus sudah memiliki izin usaha. Sudah ada izin usahanya ke pemerintah, ya kan? Dan ternyata ada satu kejadian Pak Amin tuh melakukan penipuan. Jadi ada barang ini di Pak Amin bilangnya ini barang yang bagus, yang mahal, tapi ternyata yang berkhasiat, tapi ternyata penipuan, bohong. Pak Amin dituntut 2 tuntutannya, yaitu kena hukum pokok dan hukum tambahan. Contohnya gini, misalnya Pak Amin tadi kena dagang, nipu, hukum pokoknya Pak Amin akan di penjara. Kena pasal misalnya kan, karena penipuan tadi itu kan. Yang kedua, hukum tambahnya adalah izin dagang Pak Amin, ya kan tadi sudah ada suratnya ya, itu akan dicabut surat izin usahanya. Atau misalnya Pak Amin naik motor, ya kan, naik motor itu kan ngelanggar tadi, ya kan. Selain Pak Amin ditilang polisi, mungkin motor Pak Amin itu akan diangkat sama polisi, dibawa ke kantor polisi. Itu hukum tambahannya kayak gitu. Kalian dibawa motor ya kan, nggak pakai helm, knalpotnya ber gitu kan, ber gitu kan. Nah terus kena razia polisi. Selain pertama kalian nggak punya SIM, udah kena pasal tuh kan. Terus motornya nggak standar, ban cacing ya kan, bannya cuma 1, spionnya ademnya ke depan tuh kan. Pokoknya nggak standar. Kalian selain mendapatkan sanksi juga akan kena hukum tambahan. Mungkin motornya ditahan, disita dan sebagainya. Itu contohnya. Jadi kalau kita sebagai warga negara yang baik, hati-hati dalam melangkah, jangan sampai kita melakukan hal yang sepele tapi hukumnya double-double ya. Kayak gitu. Itulah norma hukum. Nah, norma juga itu ada pembagian lagi menjadi 5 bagian berdasarkan kekuatan dari daya ikatnya. Kekuatan dari apa ya? Sikap memaksanya norma tersebut. Yang pertama adalah tata cara. Jadi adalah bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu dalam suatu masyarakat, akan tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus. Jadi nggak kontinu, cuman kayak sementara gitu aja kan. Jadi kayak apa ya?
Kadang iya, kadang enggak kayak gitu. Contohnya gini, misalnya kita lagi makan nih, kumpul keluarga lagi makan, itu ada orang tua, ada kakek kita, nenek kita, terus kita itu sendawa, gitu kan. Itu kan apa ya, nggak sopan gitu. Tapi nggak berlaku kalau kita mungkin lagi makan sama teman-teman, lagi teman-teman nongkrong makan sendawa, itu ya nggak masalah juga gitu. Jadi nggak terlalu mengikat. Ini paling ringan. Itu yang pertama. Yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan itu adalah perbuatan yang dilakukan terus-menerus dalam bentuk sama secara sadar dengan tujuan dianggap baik oleh masyarakat. Jadi supaya kita dinilai baik oleh masyarakat, maka kita melakukan itu. Contohnya gini. Contohnya kalau kita lewat depan orang tua, ya kan, assalamualaikum Pak, mengucapkan salam. Terus yang misalnya muda nih, kami muda nih, ada orang tua agak mungguk badannya, misi Pak, misi Bu, menghormati, Bapak numpang tanya. Jadi ada gitu, itu supaya kami dianggap baik, kami melakukan itu. Itu namanya kebiasaan. Jadi apa ya? Jadi kebiasaan gitu kan. Lanjutnya ada tata kelakuan. Tata kelakuan adalah aturan yang berlandaskan pada apa yang baik dan seharusnya dilakukan. Kayak gitu. Ini sumbernya dari agama, filsafat, kebudayaan dan juga ideologi yang berlaku di masyarakat tersebut. Jadi tergantung juga masyarakat itu apa yang dianut, itu yang diangkat sebagai tata kelakuan yang berlaku di wilayah tersebut. Contohnya gini. Contohnya misalnya ada orang yang melakukan mencuri, itu pasti diklaim orang jahat. Orang yang melakukan zina diklaim orang yang yang jelek-jelek pokoknya lah. Nah, itu sudah otomatis. Ketika Pak Amin melakukan pulang kerja mabok, jalan miring-miring ini kan, gitu mabuk gini, pasti wah ini orang gak bener nih, ini orang jahat nih, hati-hati dia nih mencuri. Ketika pemain datang ke komplek tertentu pakai sarung, ya kan, siap bawa barang, diem-diem, ngumpet-ngumpet, maling nih, ketangkap, gebugin. Nah, itu sudah otomatis. Itulah kelakuan, tergantung kelakuan kita maka akan dijas. Ini orang gak bener, ini orang mabuk, ini pencuri dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah adat istiadat. Jadi ini sudah turun-temurun dari zaman dulu. Hukum-hukum yang sudah turun-temurun dari zaman nenek moyang kita. Banyak banget contohnya ya. Jadi kalau kita melanggar norma, biasanya kalau kita melanggar ini, itu akan dikatakan kamu tidak tahu adat. Dasar kamu orang gak punya adat, ya kan, gak ngerti adat. Akan dikucilkan kalau kita melanggar norma adat istiadat ini. Yang terakhir adalah hukum. Ini juga hukum sama kayak tadi, masih mirip-mirip. Yang jelas di sini adalah hukum yang tertulis. Misalnya kalau kita di sekolah kan, nanti kalau kalian masuk sekolah SMP 5 ada di depan tuh tertulis 5S. Nanti kalian baca sendiri aja. Dan ini banyak peraturan yang ditulis di lingkungan sekolah. Banyak banget. Banyak di sana, nanti kalian baca aja. Nah, itu adalah sangat mengikat, sangat memaksa kalau untuk ini. Hukum ini sangat memaksa. Kalian pokoknya harus, wajib. Kayak nanti kalau kepala sekolah kita kan menerapkan kita diminta membawa makanan gizi seimbang. Itu juga tertulis di sana. Kita mau nggak mau harus melakukan itu. Terakhir, ada pentingnya hukum. Yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Yang kedua, melindungi dan mengayomi hak warga negara, memberikan rasa keadilan bagi warga negara, dan juga menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat. Jadi, nanti kita ulang lagi. Norma itu apa, jenisnya ada berapa, dan juga bawahnya seperti apa. Kalian akan baca lagi di LKS aja. Nanti kalian tinggal baca di LKS. Untuk reviewnya, kalau kalian masih bingung tinggal ngulang video ini ya. Oleh karena dari pemain cukup, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.